Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti kebaktian pendalaman Alkitab. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur buat malam yang indah, Engkau memberikan kesempatan untuk kami belajar firman. Tuhan, berikan kami hikmat, kemampuan, sehingga apa yang kami pelajari kami boleh mengerti. Dan Tuhan juga yang memampukan kami untuk kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan membahas firman. Biar Tuhan juga berikan hikmat, kemampuan, sehingga kami sama-sama boleh diberkati pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang dibahas. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk share firman Tuhan secara online. Selama pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita, 2,5 bulan saya ada di Jakarta, tinggal di rumah, diam di rumah. Banyak yang saya renungkan dan banyak pelajaran-pelajaran rohani yang saya dapatkan. Memang dengan semua yang terjadi, Tuhan mau kita tidak menjadi lemah atau rohani kita merosot, tetapi Tuhan mau kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Perhatikan, banyak hal sebelum pandemi tidak kita lakukan, tapi sekarang harus menjadi kebiasaan kita. Seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tinggal di rumah. Semua ini demi kebaikan kita, supaya kita tidak terpapar COVID. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Sebelum kita menjadi anak Tuhan, banyak hal yang tidak kita mengerti dan kita tidak lakukan. Tapi setelah kita menjadi anak Tuhan, kita harus melakukan, bahkan juga menjadi kebiasaan kita sebagai anak Tuhan. Itu seperti berdoa, baca firman, beribadah, melayani, dan bersaksi. Mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21. Kisah Para Rasul ayat 2 pasal 2 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyinya. Pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita,
dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga bagi kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita, tetapi Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya, sehingga setiap orang percaya boleh mengalami kuasa Allah. Sebelum dia naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tinggal di Yerusalem dan berdoa dengan sungguh, menantikan pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada yang bertanya, apakah ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita ini sadar atau tidak? Kita harus mengerti, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, tidak menghilangkan kesadaran kita. Tidak menghilangkan kesadaran kita. Buktinya yaitu murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Tapi murid-murid juga tahu mereka disindir, dikatakan bahwa mereka itu sedang mabuk. Jadi banyak orang yang sindir murid-murid bahwa murid-murid itu sedang mabuk. Dan dalam khotbah Petrus menjelaskan kepada orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem bahwa murid-murid tidak mabuk, tapi murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan semua yang terjadi sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 18, di situ dikatakan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Petrus juga menjelaskan pemenuhan Roh Kudus telah memberdaya. Pemenuhan Roh Kudus telah memberdaya mereka untuk nubuat. Jadi ketika murid-murid berbahasa roh, bukan sedang mengucapkan ocehan yang tidak bermanfaat seperti orang mabuk, tapi nubuatan, yaitu misi Allah. Jadi jelas, dipenuhi Roh Kudus tidak menghilangkan jati diri seseorang, tetapi memberi daya lebih untuk orang itu bersaksi dan juga melayani Tuhan. Mari setiap kita, bagi kita anak Tuhan, kita mengharapkan diri kita diberdayakan oleh Roh Kudus untuk kita berani bersaksi dan melayani bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah benar murid-murid diberdayakan oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang kerajaan Allah? Kita akan baca di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kemudian ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi dari 3 ayat ini, Petrus meringkaskan perjalanan pelayanan Yesus Kristus dalam menjalani misi kerajaan Allah.
kita tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang direlakan datang di dalam dunia ini, kemudian mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menyediakan tempat bagi kita. Walaupun dia sudah naik ke surga, tapi dia mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita, sehingga Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk kita hidup di dalam kebenaran, dan kita boleh setia sampai akhir. Kemudian kita lihat lagi firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Yesus ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi singkat cerita, Yesuslah yang mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya, dan mereka diberi kuasa untuk bersaksi, yaitu bersaksi segala perbuatan Allah dalam Yesus. Mendengar kesaksian Petrus, orang banyak pada saat itu, mereka terharu. Kemudian mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus mereka perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah. Pertobatan ialah penyesalan dosa. Bukan saja penyesalan dosa, juga harus berubah total akal budi secara radikal, mengubah cara hidup kita dengan berhenti menyenangkan diri sendiri dan taat kepada firman Allah, menyenangkan Tuhan. Sudahkah kita bertobat? Biar pada malam hari ini kita menyelidiki diri kita masing-masing. Biarlah kita bertobat dengan sungguh, mengusahakan diri, mengubah paradigma berpikir kita, kemudian untuk taat dan juga menyenangkan Allah. Pertobatan kita ditunjukkan yaitu dengan perubahan pola hidup yang menjadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita. Jadi bukan lagi kita yang mengatur hidup kita, tapi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang mengatur hidup kita. Saya percaya dengan kerinduan kita bertobat dengan sungguh, Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita merindukan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita akan lemah. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak berani untuk bersaksi. Tapi bersama Roh Kudus, maka kuasa Tuhan dikatakan sehingga kita berani untuk bersaksi. Dan kita juga boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi, kita boleh setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh belajar firman. Dan bersyukur Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan juga mau tinggal di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan ampuni semua dosa dan kelemahan kami. Seringkali kami tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Biarlah malam hari ini kami boleh menyadari bahwa kami boleh bertobat dengan sungguh dan juga mengubah cara pikir kami dan juga cara hidup kami, sehingga kami hidup
tidak lagi menyenangkan diri kami sendiri, tapi menyenangkan Tuhan dan taat kepada firman. Kami percaya dengan pertobatan kami yang sungguh, Roh Kudus boleh dicurahkan dalam setiap kehidupan kami dan membimbing kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, dan kami juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus untuk melakukan misi Allah bagi kerajaan Allah, dan melalui hidup kami banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Engkau sudah memberkati umat-Mu yang mendengar firman. Hamba yakin Tuhan juga akan membimbing mereka untuk senantiasa menjadi pelaku firman, dan hidup mereka boleh diberkati dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.